Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad amma ba'du. Para shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah, kita bacakan sosok yang kedua dari sahabat Rasulullah SAW dalam kitab karakteristik peri hidup 60 sahabat Rasulullah SAW, yaitu Salman Al-Farisi, seseorang yang gigih mencari kebenaran. Dari versi datangnya pahlawan kita kali ini, dan dari versi juga agama Islam nanti dianut oleh orang-orang mukmin yang tidak sedikit jumlahnya. Dari kalangan mereka muncul pribadi-pribadi istimewa yang tiada taranya, baik dalam bidang keilmuan, keagamaan, maupun dalam ilmu pengetahuan dan keduniaan. Dan memang salah satu dari keistimewaan dan kebesaran Islam ialah setiap ia memasuki suatu negeri dari negeri-negeri Allah, maka dengan keajaiban luar biasa dibangkitkannya setiap keahlian, digerakkannya segala kemampuan, serta digalinya bakat-bakat terpendam dari warga dan penduduk negeri itu. Hingga bermunculanlah filosof-filosof Islam, dokter-dokter Islam, ahli-ahli falak Islam, ahli fikih Islam, ahli-ahli ilmu pasti, dan penemu-penemu mutiara Islam lainnya. Ternyata bahwa pentolan-pentolan itu berasal dari setiap penjuru dan muncul dari setiap bangsa. Hingga masa-masa pertama perkembangan Islam penuh dengan tokoh-tokoh luar biasa dalam segala lapangan, baik cita maupun karsa, yang berlainan tanah air dan suku bangsanya, tetapi satu agamanya. Dan perkembangan yang penuh berkah dari agama ini telah lebih dulu diramalkan oleh Rasulullah, bahwa beliau telah menerima janji yang benar dari Tuhannya yang maha besar, lagi maha mengetahui. Pada suatu hari diangkatlah baginya jarak pemisah dari tempat dan waktu, hingga disaksikanlah dengan mata kepada panji-panji Islam berkibar di kota-kota, di muka bumi, serta di istana dan mahligai-mahligai para pendukungnya. Salman Al-Farisi sendiri turut menyaksikan hal tersebut, karena ia memang terlibat dan mempunyai hubungan erat dengan kejadian itu. Peristiwa itu terjadi waktu Perang Khandaq, yaitu pada tahun ke-5 Hijrah. Beberapa orang pemuka Yahudi pergi ke Mekah menghasut orang-orang musyrik dan golongan-golongan non-muslim agar bersekutu menghadapi Rasulullah dan kaum muslimin. Serta mereka berjanji akan memberikan bantuan dalam perang penentuan. Yang akan menumbangkan serta mencabut urat akar agama baru ini. Siasat dan taktik perang pun diaturlah secara licik, bahwa tentara Quraisy dan Ghatfan akan menyerang kota Madinah dari luar, sementara Bani Quraidah akan menyerangnya dari dalam, yaitu dari belakang barisan kaum muslimin, sehingga mereka akan terjepit dari dua arah. Karenanya mereka akan hancur lumat dan hanya tinggal nama belaka. Demikianlah, pada suatu hari kaum muslimin tiba-tiba melihat datangnya pasukan tentara yang sangat besar mendekati kota Madinah, membawa perbekalan yang sangat banyak, persenjataan yang sangat lengkap untuk menghancurkan. Kaum muslimin panik dan mereka bagaikan kehilangan akal melihat hal yang tidak diduga-duga itu.
keadaan mereka diskusikan sebagaimana dilukiskan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Ahzab ayat 10, yang artinya, ketika mereka datang dari sebelah atas dan dari arah bawahmu, dan tatkala pandangan matamu telah berputar liar, seolah-olah hatimu telah naik sampai kerongkongan, dan kamu menaruh sangkaan yang bukan-bukan terhadap Allah. 24.000 orang prajurit di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn menghampiri kota Madinah dengan maksud hendak mengepung dan melepaskan pukulan menentukan yang akan menghabisi Muhammad SAW, agama, dan para sahabat pengikutnya. Pasukan tentara ini tidak saja terdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari berbagai kabilah dan suku yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan mereka. Dan mereka membawa peristiwa ini merupakan percobaan akhir dan menentukan dari pihak musuh-musuh Islam, baik dari perorangan maupun suku dan golongan. Kaum muslimin menginsafi keadaan mereka yang gawat ini. Rasulullah pun mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah. Dan tentu saja mereka semua setuju untuk bertahan dan mengangkat senjata. Tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan? Ketika itulah tampil seorang yang tinggi jangkung dan berambut lebat, seorang yang disayangi dan amat dihormati oleh Rasulullah. Itulah dia, Salman Al-Farisi. Dari tempat ketinggian ia melayangkan pandang meninjau sekitar Madinah. Dan sebagaimana telah dikenalnya juga didapatinya kota itu di lingkungan gunung, dilingkupi gunung dan bukit-bukit batu yang tak ubah, bagai benteng juga layaknya. Hanya di sana terdapat pula daerah terbuka yang amat luas terbentang panjang, hingga dengan mudah dapat diserbu musuh untuk memasuki benteng pertahanan. Di negeri Persia, Salman telah mempunyai pengalaman luas tentang teknik dan sarana perang. Begitupun tentang siasat dan liku-likunya. Maka tampillah ia mengajukan suatu usul kepada Rasulullah, yaitu suatu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka selama ini. Rencana itu berupa penggalian khandak atau parit sebagai perlindungan sepanjang daerah terbuka mengelilingi kota. Dan hanya Allah yang lebih mengetahui apa yang akan dialami kaum muslimin dalam peperangan itu, seandainya mereka tidak menggali parit atas usul Salman tersebut. Demi Quraisy menyaksikan parit terbentang di hadapannya, mereka merasa terpukul melihat hal yang tidak disangka-sangka itu. Hingga tidak kurang sebulan lamanya kekuatan mereka bagai terpaku di kemah-kemah karena tidak berdaya menerobos kota Madinah. Dan akhirnya pada suatu malam Allah Ta'ala mengirim angin taupan yang menerbangkan kemah-kemah dan memporak-porandakan tentara mereka. Abu Sufyan pun menyerukan kepada anak buahnya agar kembali pulang ke kampung mereka. Dalam keadaan kecewa dan berputus asa, serta menderita kekalahan pahit. Sewaktu menggali parit, Salman tidak ketinggalan bekerja bersama kaum muslimin yang sibuk menggali tanah. Begitupun Rasulullah ikut membawa tembilang dan membelah batu. Kebetulan di tempat penggalian Salman bersama kawan-kawannya, mereka terbentur pada sebuah batu yang besar. Salman seorang yang berperawakan kukuh dan bertenaga besar. Sekali ayun dari lengannya yang kuat akan dapat membelah batu dan memecahnya menjadi pecahan-pecahan kecil. Tetapi menghadapi batu besar ini ia tak berdaya. Sedang bantuan dari teman-temannya hanya menghasilkan kegagalan belaka. Salman pergi mendapatkan Rasulullah dan minta izin mengalihkan jalur parit dari garis semula untuk menghindari batu besar yang tak tergoyahkan itu. Rasulullah pun pergi bersama Salman
dan untuk melihat sendiri keadaan tempat dan batu besar tadi. Setelah menyaksikan, Rasulullah meminta sebuah tembilang dan menyuruh para sahabat mundur, menghindarkan diri dari pecahan batu itu nanti. Rasulullah lalu membaca basmalah dan mengangkat kedua tangannya yang mulia yang memegang erat tembilang itu, dan dengan sekuat tenaga dihunjamkannya ke batu besar itu. Kiranya batu itu terbelah. Dari celah belahannya yang besar keluar lambaian api yang tinggi dan menerangi. Saya lihat lambaian itu menerangi pinggiran kota Madinah, kata Salman. Sementara Rasulullah SAW mengucapkan takbir, beliau bersabda, Allahu Akbar. U'titu mafatiha farisin walaqad ado ali minha kusurul hiyar wa madainu kisra wa inna ummati zahiratun alaiha. Allahu Akbar. Aku telah dikaruniai kunci-kunci istana dari negeri Paris. Dan dari lambaian api tadi nampak olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hirah. Begitupun kota-kota maharaja Persia. Dan bahwa umatku akan menguasai semua itu. Lalu Rasulullah mengangkat tembilang itu kembali dan memukulkannya ke batu untuk kedua kalinya. Maka tampaklah pancaran seperti semula. Pecahan batu besar itu menyemburkan lambaian api yang tinggi dan menerangi. Rasulullah bersabda, Allahu Akbar. U'titu mafatihur Rum. Walaqad ado ali minha kusuruha. Al-humra'u. Wa inna ummati zahiratun alaiha. Allah Maha Besar. Aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi, dan tampak nyata olehku istana-istana merahnya, dan bahwa umatku akan menguasainya. Kemudian dipukulkannya untuk ketiga kali, dan batu besar itu menyerah, pecah berderai, sementara sinar yang terpancar amat nyala dan amat terang temarang. Rasulullah pun mengucapkan La ilaha illallah, diikuti dengan gemuruh oleh kaum muslimin. Lalu diceritakanlah oleh Rasulullah bahwa beliau sekarang melihat istana-istana dan mahligai-mahligai Syria maupun San'a. Begitupun di daerah lain yang suatu ketika nanti akan berada di bawah naungan bendera Allah yang berkibar. Maka dengan keimanan penuh kaum muslimin pun serentak berseru, Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Shadaqallahu wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Salman adalah orang yang mengajukan saran untuk membuat parit. Dan dia pulalah penemu batu yang telah memancarkan rahasia-rahasia dan ramalan-ramalan gaib. Yakni ketika ia minta tolong kepada Rasulullah, ia berdiri di samping Rasulullah menyaksikan cahaya dan mendengar berita itu. Dia masih hidup ketika ramalan itu menjadi kenyataan. Dilihat, bahkan dialami dan dirasakan sendiri. Dilihatnya kota-kota di Persia dan Romawi, dan dilihatnya mahligai istana di San'a, di Mesir, di Syria, dan di Irak. Pendeknya disaksikan dengan mata kepalanya bahwa seluruh permukaan bumi seakan berguncang keras. Karena seruan mempesona penuh berkah yang berkumandang dari puncak-puncak menara yang sangat tinggi di setiap pelosok memancarkan sinar hidayah dan petunjuk Allah. Itulah dia sedang duduk di bawah naungan sebatang pohon yang rindang, berdaun rimbun, di muka rumahnya di kota Madya ini. Sedang menceritakan kepada sahabat-sahabatnya perjuangan berat yang dialaminya demi mencari kebenaran. Dan mengisahkan kepada mereka bagaimana ia meninggalkan agama nenek moyangnya bangsa Persia. Masuk ke dalam agama Nasrani, dari sana pindah ke dalam agama Islam. Betapa ia telah meninggalkan kekayaan berlimpah dari orang tuanya dan menjatuhkan dirinya ke dalam lembah kemiskinan demi kebebasan pikiran dan jiwanya.
Betapa ia dijual di pasar budak dalam mencari kebenaran itu. Bagaimana ia berjumpa dengan Rasulullah dan iman kepadanya. Inilah, marilah kita dekati majelisnya yang mulia dan kita dengarkan kisahnya yang menakjubkan. Salman berkisah, aku berasal dari Isfahan, warga suatu desa yang bernama Ji. Bapakku seorang bupati di daerah itu. Dan aku merupakan makhluk Allah yang paling disayanginya. Aku membaktikan diri dalam agama Majusi, hingga diserahi tugas sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya dan tidak membiarkannya padam. Di sebidang tanah, pada suatu hari aku disuruhnya ke sana. Dalam perjalanan ke tempat tujuan, aku lewat di sebuah gereja milik kaum Nasrani. Ku dengar mereka sedang sembahyang. Maka aku masuk ke dalam untuk melihat apa yang mereka lakukan. Aku kagum melihat cara mereka sembahyang. Dan kataku dalam hati, ini lebih baik dari apa yang aku anut selama ini. Aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam, dan tidak jadi pergi ke tanah milik bapakku, serta tidak pula kembali pulang, hingga bapak mengirim orang untuk menyusulku. Demikian para soimin dan soimat yang dirahmati oleh Allah. Di antara sepenggal cerita Salman Al-Farisi yang begitu amat mulia, ia menyaksikan kejayaan Islam di masanya, dan ia akan berkisah tentang perjalanan hidupnya untuk mencari agama sebagai pilihan agama yang menurut dia menjadi sandaran keimanan berikutnya. Karena itu, ketika kemudian ia katakan bahwa dulunya ia beragama Majusi, kemudian beragama Nasrani, dan kemudian menemukan Rasulullah SAW, ia menuruti fitrah hatinya, kehendak nuraninya, untuk mencari sebuah kebenaran yang kira-kira menurut akal dan hatinya menyatu di dalam keyakinan. Karena itu mudah-mudahan besok kita bisa melanjutkan cerita atau kisah dari Salman Al-Farisi yang dikenal sebagai tokoh atau sosok dalam perang Khandaq atau perang Parit, yang mengusulkan karena kepungan dari berbagai musuh-musuh Allah, lalu kemudian dengan melalui Salman Al-Farisi umat Islam menjadi selamat dan diselamatkan oleh Allah, dan mereka diporak-porandakan oleh Allah dengan badai angin yang kemudian mereka kembali pulang dengan gigit jari alias tidak mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya makar, tetapi Allah adalah sebaik-baik pemilik. Alafumikum, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf sekali lagi untuk pagi ini terlambat jadwalnya. Mudah-mudahan besok bisa tepat waktu sebagaimana biasanya. 20 menit kita bacakan, selesai atau tidak selesai, sehingga tidak banyak menyita waktu-waktu kita di saat Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan Ramadan dengan amal-amal terbaik kita, ibadah-ibadah maksimal kita, sehingga kelak la'allakum tattaqun, kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.